Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Julfan Ar-Rahman dengan NIM 22080052, Prodi D3 Teknik Pertambangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan hasil laporan yang saya buat, laporan survei dan pemetaan acara 8-nya, yaitu judulnya adalah mengukur luas tanah mode polar. Hari dan tanggal Kamis 10 November 2022. Lokasi lapangan depan Rektorat, cuaca cerah. Anggota kelompok M. Julfan Ar-Rahman, Dirazana Fitri, Muhammad Farid Fajar, Prastama Betonusa, Nur Fadilah Erni. Tujuan laporan ini adalah mahasiswa terampil mengukur luas tanah secara sederhana. 2. Mahasiswa terampil menentukan pantang atau arah dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas suatu area tertentu. Landasan teorinya adalah pengukuran adalah besar dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau suatu ukur pengukuran. 3. Dapat suatu atribut di suatu karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang, hal atau objek tertentu yang menurut aturan atau formulasi yang sangat jelas. Pengukuran dapat digunakan untuk unsur tidak atau sudut tidak yang ada suatu daerah tersebut dapat gambar dengan tertentu. Pengukuran ini dapat menjadi pengukuran langsung atau tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran dengan langsung mendapatkan nilai pengukuran. Pengukuran tidak langsung adalah dapat dihasilkan tetapi harus proses perhitungan terlebih dahulu. Secara umum, metode untuk pengukuran, pengolahan dan korelasi data dibagi menjadi pengukuran alat sederhana, pengukuran jarak dengan alat sederhana, dan cara yaitu pengukuran dan penulisan. Pengukuran dengan cara waterpass adalah pengukuran untuk menentukan ketinggian atau beda tinggi antara dua titik. Pengukuran dengan theodolite adalah suatu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut datar dan tegak rumus digunakan antara lain D sama dengan BB, BA sama dengan kurang BB kali 100. Yang kedua, benang tengah sama dengan BA tambah BB per 2. XY sama dengan XP tambah D sin DPX dan seterusnya. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 1. Pen ukur, peta ukur, leveling, kompas, lampisati, helm sati, buku tulis dan alat tulis, bak ukur dan rambu ukur. Keselamatan kerjanya adalah mahasiswa menggunakan sepatu, pastikan jumlah alat yang digunakan, hindari kehilangan alat, menggunakan helm untuk keselamatan kepala, lindungi alat yang digunakan. Langkah kerjanya adalah persiapkan alat yang dibutuhkan dan digunakan. 2. Buat bon dan ditandatangani dan diketahui dosen yang mengajar. 3. Menuju lokasi praktek. Langkah kerjanya adalah tancapkan patok pada titik batas area yang dibidik, dirikan pesawat statif di tengah area lokasi pengukuran, lakukan penyelesaian alat sampai datanya, dirikan bak ukur atas trik tegak, arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca BA, BT dan BB. Pindahkan bak ukur ke titik P2, arahkan teropong ke titik P2, baca BA dan seterusnya. Dengan cara yang sama lakukan pada titik Rikbert. Ukur tinggi pesawat dengan meteran. Lakukan perhitungan jarak dan beda tinggi dan ketinggian masing-masing titik. Gambar hasil pengukurannya, sketsanya kayak gini. Pengolahan datanya seperti ini. Bisa dilihat. Jadi pengolahan datanya pakai rumus yang disebutkan tadi.
Jadi skala yang kita gunakan adalah 1:100. Kesimpulan kesimpulanlah pengukuran adalah ukuran dimensi atau kapasitas. Biasanya terdapat suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran langsung adalah pengukuran dengan langsung untuk mendapatkan nilai pengukuran yang terlebih dahulu. Saran saya adalah perhatikan keselamatan kerja dan alat fokus dan teliti agar tidak salah saat melakukan praktikum, dan jagalah kekompakan bersama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada saat praktikum 8 ini. Salah dan janggalnya dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.